Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Selamat datang kembali pada perbincangan jejak langkah. Kehidupan modern dapat ditandai antara lain dengan berdirinya gedung-gedung besar, gedung-gedung tinggi, bangunan-bangunan permanen yang megah. Di antaranya adalah bangunan rumah. Saat ini rumah tidak cukup kalau luasnya hanya 45 meter persegi. Kamarnya hanya 2, ditambah sebuah atau tersedia ruang serbaguna kecil menjadi tempat pertemuan keluarga, ruang tamu, atau apapun keperluannya. Kemajuan sekarang, orang membutuhkan rumah yang lebih besar, bahkan besar sekali. Bangunannya luas, tinggi, bahkan ada lantai yang berada di bawah tanah. Orang menyebutnya basement. Rumah yang besar itu banyak ditemukan di berbagai tempat, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Menjadi pertanyaan, rumah yang besar itu siapa penghuninya? Kalau kita perhatikan, penghuni rumah besar sama saja dengan penghuni rumah kecil. Isinya terdiri atas satu orang ayah, satu orang ibu, barangkali hanya 2 orang anak. Rata-rata penduduk Indonesia saat ini tidak ingin mempunyai anak yang banyak, seperti halnya orang-orang dulu. Kalau anggota keluarganya hanya 4 orang, lalu bagaimana rumah itu ketika siang hari? Dalam kehidupan modern sekarang ini, pagi hari masing-masing anggota keluarga itu pergi keluar, menjalani aktivitasnya sendiri-sendiri. Lama kegiatan di luar rumah itu umumnya sepenuh hari, full day, pulang-pulang nanti malam. Jadi berangkat pagi, pulang malam. Dengan demikian, rumah yang besar itu siang hari kosong. Tentu saja orang yang memiliki rumah besar membayar pembantu untuk merawat rumah, untuk membersihkannya, untuk memelihara, untuk menjaga keamanannya. Oleh sebab itu maka
rumah yang besar siang hari dihuni oleh para pembantu. Pembantu biasanya tidak tidur di kamar pemilik rumah. Mereka diberikan tempat secara tersendiri, ruang tidurnya atau tempat istirahatnya kecil. Jadi, rumah yang besar itu pada siang hari relatif kosong. Jika kita melihat ada rumah besar yang kosong di tengah hari, begitu juga tetangganya, terlebih lagi di komplek-komplek mewah. Kalau kita hadir mendatangi sebuah perumahan yang relatif mahal di Jakarta umpamanya, maka komplek perumahan itu adalah terdiri atas rumah-rumah besar yang kosong. Pada hari Sabtu dan hari Minggu, rumah itu belum tentu juga diisi oleh penghuninya. Karena pada akhir pekan, pemilik rumah pergi berekreasi ke tempat yang lain. Pergi keluar kota, bahkan pergi keluar negeri. Andaikan saja rumah itu tidak dihuni oleh para pembantu, para pekerja, maka kira-kira siapa yang menghuni rumah itu? Orang kita di Indonesia akan mudah menebak rumah itu dihuni oleh makhluk halus. Kasarnya, yang menempati rumah itu adalah hantu. Jadi, pemilik rumah, ayah, ibu, anak, jika pulang pada malam hari, sebetulnya mereka masuk ke rumah hantu. Sang ayah pulang masuk ke kamarnya sendiri yang juga besar. Anak-anak masing-masing memiliki kamar sendiri yang juga besar. Semua fasilitas kebutuhan penghuni kamar itu tersedia di kamar tersebut. Sehingga belum tentu anggota keluarga di rumah yang bersangkutan berada pada tempat yang sama di rumah itu, umpamanya di meja makan, di ruang tamu, atau di ruang nonton TV. Belum tentu, karena kebutuhan-kebutuhan seperti itu juga sudah tersedia di kamar masing-masing. Sehingga meskipun penghuni rumah sudah pulang, rumah itu tetap saja kosong sebetulnya. Pada hakikatnya rumah itu hanya tempat singgah saja bagi pemilik rumahnya. Sekali lagi, dengan demikian rumah yang besar itu sesungguhnya menjadi rumah hantu. Dapat dibayangkan kira-kira pengalaman apa yang diperoleh oleh penghuni rumah hantu itu jika terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Tidak mungkin, atau kalau toh ada jarang sekali, pemilik rumah menempati rumah itu 1 tahun. Ya bisa jadi 5 tahun, 10 tahun. Dan lebih memprihatinkan lagi adalah
ketika di rumah itu anak-anaknya sudah berkeluarga, maka rumah itu ditinggalkan oleh anak-anaknya. Yang menghuni rumah itu tinggallah sang ayah dan sang ibu. Menjadi kesepian di rumah yang besar itu. Mudah-mudahan mereka tidak ditemani oleh hantu. Tetapi sekali lagi masyarakat kita menduga-duga. Pastilah di rumah besar yang kosong seperti itu dihuni oleh hantu. Apakah kita mengalami hal yang sama? Apakah kita juga menghuni rumah hantu meskipun rumahnya kecil? Meskipun rumahnya hanya 45 meter persegi. Tetapi rumah itu sering kosong, ditinggal, dan penghuninya pulang hanya pada malam hari. Tidak punya aktivitas keluarga yang bernilai. Lalu ditinggal lagi pada pagi harinya. Ini adalah gejala yang perlu mendapat perhatian oleh kita semua. Jangan sampai kita tinggal di rumah hantu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.